Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Nur Azizah dengan NIM 11720600033 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bahan ajar model 3 dimensi. Bahan ajar model 3 dimensi ini merupakan alat atau media pembelajaran yang tampilannya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Kelompok media pembelajaran ini dapat berwujud benda aslinya, baik itu benda mati maupun benda hidup, dan juga dapat berupa benda tiruan dari benda asli tersebut. Media pembelajaran model 3 dimensi ini termasuk ke dalam media visual atau dapat dipandang. Jenis media pembelajaran model 3 dimensi ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada model padat. Model ini memperlihatkan bagian permukaan luar dari objek tersebut yang seringkali dihilangkan bagian-bagian tertentunya yang membingungkan gagasan-gagasan utamanya, baik itu berupa warna, bentuk, maupun susunannya. Yang kedua, ada model penampang. Model ini memperlihatkan bagaimana suatu permukaan yang tampak tetapi di dalamnya sudah terdapat bagian-bagian tertentu yang sudah terstruktur sehingga kita akan lebih mengetahui bentuk benda tersebut. Yang ketiga, ada model kerja. Model ini berupa tiruan dari permukaan luar benda tersebut sehingga ketika kita akan menggunakan benda tersebut sudah mengetahui fungsi benda itu dari bentuk luarnya saja. Yang keempat, ada model susun. Model susun ini terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap atau minimalnya memuat satu objek yang penting. Maksud dari pembuatan model susun ini yaitu untuk memperjelas struktur bagian tertentu dari benda tersebut. Biasanya model ini dapat dilepas pasang atau dipreteli satu persatu sehingga dapat memperjelas suatu pengertian. Nah, kebetulan pada media pembelajaran model 3 dimensi ini saya menggunakan jenis model susun karena sesuai dengan materi yang saya pilih, yaitu proses metabolisme enzim. Mengapa demikian? Karena saya hanya akan menjelaskan atau membuat medianya itu hanya fokus pada proses kerja enzim dan juga faktor yang mempengaruhi kerja enzim tersebut, tidak dibahas secara keseluruhan. Seperti itu. Kemudian model pembelajaran 3 dimensi ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihannya diantaranya yang pertama dapat memberikan pengalaman secara langsung, yang kedua penyajiannya secara konkret sehingga menghindari verbalisme, yang ketiga dapat menunjukkan objek secara utuh, yang keempat dapat menunjukkan suatu organisasi tertentu, dan yang kelima dapat menunjukkan suatu alur dari proses secara jelas. Sedangkan kekurangannya yang pertama tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar. Yang kedua, anak tunanetra sulit menggunakan media seperti ini. Dan yang ketiga, membutuhkan tempat secara khusus untuk menyimpannya dan juga agak sulit dalam melakukan perawatannya. Proses penyusunan bahan ajar model 3 dimensi ini terutama pada materi proses metabolisme enzim membutuhkan alat-alat diantaranya kertas lipat, kertas HPS, kemudian ada styrofoam besar, styrofoam kecil bekas, kemudian ada spidol besar, spidol kecil, gunting, double tip, dan juga lem tembak. Sedangkan bahan yang digunakannya yaitu lilin mainan sebanyak 24 buah. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama siapkan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian tulis materi, subbab, dan juga kata-kata pelengkap lainnya di atas kertas HPS. Kemudian gunting sesuai dengan pola yang diinginkan. Setelah itu, tempelkan double tip di belakangnya. Setelah ditempelkan,
rekatkan double tip tersebut di atas styrofoam bekas, kemudian gunting mengikuti pola dari kertas yang sudah diberi nama materi tersebut. Setelah itu beri kembali double tip dan tempelkan di atas styrofoam yang besar. Setelah itu siapkan lilin mainan dan bentuk sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai membentuk, kemudian berikan lem tembak di belakangnya. Setelah itu baru tempelkan di atas styrofoam yang besar. Susun kata-kata atau materi yang telah ditempelkan tersebut dan rapihkan juga dengan lilin mainan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Dan ini merupakan hasil akhir dari media model 3 dimensi yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat proses kerja enzim yang berupa alur dan juga faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada suhu, kemudian pH, jumlah substrat, dan juga jumlah inhibitor. Seperti itu. Kemudian terdapat beberapa kendala yang dihadapi ketika membuat model 3 dimensi ini. Di antaranya yang pertama diperlukannya keterampilan khusus dalam membuat atau membentuk model 3 dimensi ini. Yang kedua, sulitnya mendapatkan bahan dasar, yaitu yang saya gunakan berupa lilin mainan. Dan yang ketiga, sulitnya menentukan materi yang cocok untuk digunakan dalam model 3 dimensi ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.